Berdasarkan situs G20.org, G20 atau Group of 20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan membahas kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai stabilitas keuangan internasional, serta sebagai upaya untuk mencari solusi terhadap kondisi ekonomi global yang dilanda krisis di tahun 1997 hingga 1999. G20 dibentuk dengan melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh terhadap ekonomi sistemik seperti Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia turut bergabung dengan G20 sejak G20 didirikan. Saat ini anggotanya terdiri dari Australia, Argentina, Brazil, Kanada, Cina, Jerman, Perancis, India, Italia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Indonesia, serta Uni Eropa. Saat awal berdiri, pertemuan G20 merupakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global. Namun, sejak 2008, melalui konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang pertama pada 14 dan 15 November 2008 di Washington DC, Amerika Serikat, para pemimpin negara G20 turut dilibatkan. Dalam KTT pertama, ada 5 fokus bahasan. Beberapa di antaranya adalah memahami penyebab krisis global, meninjau kembali efektivitas respon terhadap krisis tersebut, hingga mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam reformasi sistem keuangan. Sementara pada KTT ketiga di Pittsburgh, Amerika Serikat, 24 dan 25 September 2009 masih dijadikan ajang evaluasi penanganan krisis global serta merumuskan paket baru untuk memicu perekonomian tumbuh ke arah positif. Sedangkan Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pidato mengenai perubahan iklim. Di sisi lain, Forum G20 menerima usulan Indonesia untuk menerapkan countermeasures bagi negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya pengembalian aliran dana hasil korupsi ke negara berkembang. Pada KTT keempat di Kanada, 26 dan 27 Juni 2010, Indonesia mengangkat ada 2, yakni pemulihan ekonomi dan berupaya mencegah munculnya krisis baru, serta membangun perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang. Masih di tahun yang sama, dalam gelaran KTT G20 kelima di Korea Selatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidatonya mengatakan, kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang diperlukan untuk kemajuan pembangunan perekonomian dunia. Pada KTT ke-6 di Perancis, 3 dan 4 November 2011, para pemimpin negara G20 turut membahas krisis finansial Yunani. Sementara dalam KTT tersebut, Indonesia mendapatkan apresiasi dari G20 dengan menjadi salah satu dari 6 negara yang perekonomiannya dianggap baik. Kemudian dalam KTT G20 tahun 2012 dan 2013 terdapat beberapa isu yang dibahas, yakni menjaga ekonomi global yang sehat, memperkuat arsitektur dan sistem perekonomian dunia, pemanasan global, dan ekonomi hijau, serta penciptaan lapangan kerja. Sementara dalam KTT G20 perdana Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Australia pada 2014 menghasilkan target pertumbuhan ekonomi hingga 2% selama 5 tahun mendatang. Untuk KTT G20 2015, para pemimpin dunia membahas 5 tantangan ekonomi, yakni melemahnya harga komoditas, melambatnya aliran modal, menurunnya perdagangan global, perubahan nilai mata uang, dan risiko geopolitik. Dalam 4 edisi berikutnya terdapat beberapa bahasan, di antaranya membangun ekonomi dunia terbuka, transparansi pajak dan kerjasama perpajakan internasional, penanganan migrasi dan pengungsi, ketahanan pertanian dan energi,
digitalisasi ekonomi, serta keuangan inklusif. Adapun KTT G20 di masa pandemi COVID-19 yang pada 2020 diadakan secara virtual dengan Arab Saudi sebagai presidensinya dan 2021 di Italia melahirkan inisiatif dalam mengatasi krisis akibat pandemi yakni Access to COVID-19 Tools Accelerator, COVAX Facility, serta pembentukan Joint Health and Finance Task Force untuk menyusun peta jalan pendanaan bantuan penanganan kesehatan untuk negara-negara miskin dan berkembang. Di sisi lain, Presiden Jokowi menyebut dalam gelaran KTT G20 tahun 2022 yang mana Indonesia turut memegang presidensi G20, terdapat 3 hal yang menjadi fokus utama, yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi berkelanjutan. Oleh sebab itu, Jokowi menyatakan kolaborasi dan kebersamaan menjadi penting untuk mendorong tiap negara dalam G20 bisa menghasilkan terobosan besar. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. KTT G20 tahun 2022 merupakan gelaran ke-17 yang akan berlangsung di Bali dan direncanakan berlangsung pada 30 dan 31 Oktober 2022. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.